Shalom buat kita semua. Amin. Kita mengucap syukur kita sudah melakukan pujian dan penyembahan kita, biarlah itu semua dapat menyenangkan kemuliaan hormat bagi Bapak Yahweh dalam Yesus Masiah. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mensyariatkan satu tema firman, yaitu tentang tanda di tangan atau di dahi. Dasar firman ini diambil dari Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16 berkata, dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Ini merupakan firman yang sampai sekarang ini selalu membuat kita orang-orang yang percaya masih belum pemahaman apa tentang tanda di tangan dan tanda di dahi ini. Karena kitab Wahyu, firman yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu bukan sifatnya semuanya sesuai dengan tertulis secara harfiah, namun juga harus dimaknai dengan satu pengertian atau simbol-simbol atau pemahaman yang lebih mendalam. Untuk itu kita akan sama-sama tentang apa itu tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, karena masa ini juga pasti akan digenapi tentang tanda-tanda ini. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat satu cuplikan video dengan kondisi yang ada, walaupun ini mungkin videonya sudah beberapa tahun yang lalu, namun dengan situasi keadaan sekarang ini juga menjadi satu hal yang menarik yang perlu kita sama-sama sampaikan sehingga kita diteguhkan, sehingga iman percaya kita juga tidak digoyahkan. Pemirsa, sebuah perusahaan di Amerika Serikat memasang chip yang ditanamkan pada tubuh pegawainya. Informasi itu dan informasi menarik lainnya akan disampaikan oleh rekan Tezar Aditya. Tezar, silahkan. Ya, terima kasih Poppy. Nah, pemirsa, memang pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan manusia menjadi sangat dekat dengan mesin. Nah, kedekatan manusia dan mesin terlihat dari sebuah keputusan sebuah perusahaan di Amerika untuk memasang chip yang ditanam pada tubuh para pegawainya. Dan berikut informasinya. Di tengah timbulnya ketakutan terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kenyataannya saat ini manusia telah sangat akrab dengan mesin. Salah satu buktinya adalah keputusan perusahaan di Amerika Serikat, Tri-Market Square, yang memasang chip pada setiap karyawannya. Dalam program chip implant ini, karyawan diminta secara sukarela untuk dipasang chip. Chip yang akan dipasang itu berukuran sedikit lebih besar dari sebutir beras. Chip akan dipasang di bagian tangan pegawai antara telunjuk dan ibu jari. Jika telah terpasang, karyawan tidak perlu membawa kartu pegawai. Chip dalam tangan mereka dapat membuka pintu, login di komputer atau otoritas pekerjaan tertentu, dan sekaligus menyimpan informasi medis pegawai. Selain itu, karyawan juga bisa membeli makanan melalui mesin tanpa menggunakan uang tunai. Saat ini sekitar 50 karyawan Tri-Market Square telah menerima chip implant. Dijadwalkan, proses pemasangan chip kepada seluruh pegawai akan dilakukan mulai 1 Agustus 2017. Perusahaan akan menanggung seluruh biaya pemasangan chip. Tri-Market Square harus membayar $300 Amerika Serikat untuk pemasangan chip pada satu pegawai. CEO Tri-Market Square, Todd Westby, menjamin chip sangat aman secara medis. Westby juga menepis kemungkinan chip bisa dibajak. Jika program ini berjalan baik, pegawai Tri-Market Square tidak bisa bolos lagi. Pasalnya, chip implant ini juga dilengkapi GPS yang dapat mengungkap posisi pegawai secara real time. Tim Liputan, Berita 1. Teknologi chip yang diimplantkan, yang ditanamkan di dalam tangan manusia, dan lewat chip ini
kita bisa lebih dimudahkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang ada. Namun dengan teknologi ini banyak yang memberikan respon tentang chip, penanaman chip, implan chip ini merupakan suatu penggenapan dan banyak yang menolak untuk pemasangan chip. Saudara-saudara, kekasih-kasih di dalam Yeshua Mashiach, siang ini kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana tentang chip ini ke depan bila ini memang sebagai penggenapan kemajuan teknologi dan apa yang harus kita lakukan. Apakah ini merupakan suatu tanda anti Hamasiah kalau kita memasang chip? Itu kita akan sama-sama men-sharingkan lebih dalam pada siang hari ini. Ini adalah gambaran orang-orang yang menyatakan tidak perlu dilakukan pemasangan chip karena merupakan suatu lambang anti Hamasiah. Ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu bahwa setan dalam kerjanya dia selalu memberikan gambaran mengikuti cara kerjanya Bapa Yahweh sendiri. Artinya hal-hal yang sudah dinubuatkan, dinyatakan oleh Bapa Yahweh, dia bagaimana berupaya untuk menyimpangkannya atau memplesetkannya sehingga manusia dapat jatuh ke dalam keinginan dari setan tersebut. Pertama kita lihat di Kejadian 3 ayat 1b, di mana kejatuhan manusia pada saat di Taman Eden. Setan membujuk manusia dengan satu perkataan di dalam Kejadian 3 ayat 1b. Dan dia berkata kepada wanita itu, "Benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini?" Ini merupakan pernyataan setan terhadap si perempuan itu, si Hawa. Dikatakan, jadi pernyataan tidak boleh makan ini merupakan kebalikan dari firman Bapa Yahweh itu sendiri. Bapa Yahweh memerintahkan bahwa semua pohon yang ada di Taman Eden dapat kamu makan, tetapi untuk satu pohon, yaitu pohon kehidupan, itu yang tidak boleh dimakan. Namun setan mengambil statement ini dengan membalikkannya, bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini. Sehingga dengan statement ini si manusia, si Hawa memberikan statement, dan statement si Hawa ini justru menunjukkan bahwa adanya pohon kehidupan. Dari firman ini kita dapat mengetahui, kalau kita pahami sesungguhnya setan itu tidak tahu di mana pohon itu, tapi dengan statement ini akhirnya setan itu mengetahui di mana kedudukan pohon kehidupan tersebut. Beranjak dari sini, kita akan melihat bagaimana tentang chip ini yang ditanam di dalam tangan. Sebenarnya tentang tanda di dahi, di tangan dan di dahi, itu sudah ada sebelumnya di dalam firman Tuhan. Dan inilah yang dicontoh oleh setan, sama seperti tadi pada waktu di Taman Eden. Namun makna dan isinya di mana setan memiliki strategi tertentu sehingga manusia di bumi akan jatuh oleh strategi si setan. Itu kita lihat tentang pertama kali tanda itu ada di Keluaran 13 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan secara utuh tentang di Keluaran 13 ayat 14 sampai 16. Dikatakan ayat 14, "Dan akan terjadi apabila anak laki-laki bertanya di kemudian hari dengan mengatakan, apakah artinya ini? Engkau harus mengatakan kepadanya dengan kekuatan tangannya, Yahweh telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah
perbudakan. Ayat 15. Dan terjadilah ketika Firaun mengeraskan hatinya menolak untuk menyuruh kita pergi, Yahweh membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia dan sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mengorbankan kepada Yahweh setiap anak sulung yang jantan dari hewan, dan aku menebus setiap anak laki-lakiku yang sulung. Dan hal ini haruslah menjadi tanda pada tanganmu dan pita pada dahimu, karena Yahweh membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatan tangannya. Jadi tentang tanda di tangan dan di dahi, ini awalnya sudah Bapak Yahweh sendiri yang mengatakannya kepada bangsa Israel. Namun ini bukan makna harafiah yang membuat tanda di tangan dan pita pada dahi. Ini menyatakan suatu sikap untuk mengingatkan secara terus-menerus kepada anak-anak bangsa Israel tentang kebesaran Bapa Yahweh di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga keturunan Israel sampai seterusnya akan mengingat betapa besarnya keagungan Bapa Yahweh di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini juga diteruskan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 tentang pernyataan tanda pada tangan dan lambang di dahi. Dikatakan di Ulangan 6 ayat 4 sampai 8, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Inilah tentang Sema Israel. Ya, dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu dan ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi pernyataan Bapa Yahweh tentang membuat suatu tanda di tangan dan lambang di dahi, tentu ini bukan sesuatu yang harafiah, karena suatu doktrin keyakinan yang sungguh-sungguh dan suatu penyembahan kepada Bapa Yahweh. Nah, sehingga kita dapat memahami bahwa tentang tanda di tangan dan di dahi ini bukan menjadi pernyataan kepada tanda tentang 666. Namun ini sudah Bapa Yahweh nyatakan kepada bangsa Israel dalam meneguhkan hati bangsa Israel dalam penyembahannya kepada Bapa Yahweh. Hanya Bapa Yahweh lah yang esa, yang tunggal, sehingga kita diminta untuk mengasihi Elohim Yahweh dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Nah, semuanya itu harus menjadi suatu tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi ini berbicara tentang tanda di tangan, itu merupakan perbuatan kita, bukan tanda secara fisik yang ada di tangan. Demikian juga di dahi. Di dahi itu adalah suatu pemahaman kita, suatu pikiran kita yang fokus kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Nah, inilah pernyataan tentang tanda di tangan dan di dahi pada awalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bangsa Israel Ortodok ini meneruskan dengan sesuatu yang harafiah. Ya, mereka melakukan secara harafiah firman ini yang disebut tentang tefillin atau tali sembahyang. Itu diikatkan
ada di tangan dan di dahi. Ya. Jadi bentuknya seperti pada slide ini. Kalau yang di kepala itu disebut tefillin sel ros, atau kotaknya itu disebut patang yang ada di dahi. Itu isinya adalah tulisan-tulisan yang ada di yang saya bacakan tadi, baik itu di Keluaran maupun yang ada di Ulangan, tentang pernyataan tanda pada tangan dan haruslah menjadi lambang di dahi. Kemudian yang di tangan disebut dengan tefillin sel yad, itu berada di tangan kiri, dililitkan. Nah, ini merupakan suatu pemahaman yang dilakukan sampai saat ini. Beberapa bangsa Israel melakukan seperti ini dalam ibadah-ibadahnya. Jadi terkesan sesuatu yang harafiah tentang tanda di tangan dan tanda di dahi. Apakah seperti itu? Kalau kita lihat di kitab Matius 23 ayat 5, Yesua melihat hal ini tentu berbeda. Karena Yesua katakan di Matius 23 ayat 5, dan mereka melakukan semua perbuatan mereka untuk dilihat orang-orang. Dan mereka memperlebar tali-tali doa mereka serta memperbesar jubahnya. Nah, jadi Yesua menyatakan tentang tali, memperlebar tali-tali doa. Inilah yang disebut tadi tefillin tadi. Kemudian memperlebar juga jubahnya. Jadi Yesua menegur tentang hal ini. Karena ini bukan sesuatu yang harafiah. Namun sampai sekarang di Israel masih ada, kita lihat kelompok-kelompok tertentu yang masih menggunakan ibadah, menggunakan atribut-atribut tefillin ini. Mempelai-mempelai Hamasiyah, kalau kita lihat hal tersebut, sebenarnya tanda di tangan dan di dahi itu merupakan simbol, bukan sesuatu hal yang harafiah. Sehingga tentang penanaman tanda chip di tangan itu adalah tanda yang harafiah yang terjadi. Namun dengan tanda harafiah chip ditanam di tangan dan dengan lambang 66, sehingga membuat statement bahwa itu adalah anti Hamasiyah. Sesungguhnya di dalam pemahaman kita bahwa tentang tanda di tangan dan di dahi itu merupakan suatu simbol atau tanda-tanda. Nah, disinilah setan tadi bekerja. Maknanya sesungguhnya adalah suatu simbol ataupun suatu pemahaman tentang pikiran kita yang harus sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh untuk melakukan perintah-perintahnya, dan tangan ini adalah menggambarkan harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi setan berupaya memberi pemahaman tentang adanya chip yang ditanam di tangan. Sehingga dengan demikian banyak statement mengatakan setiap yang memakai tanda chip dan bila ini nanti dipasang berarti dia sudah menjadi anti Hamasiyah. Apakah seperti itu? Maka siang hari kita akan terus memahaminya. Apakah seperti itu? Saudara-saudara kekasih, kalau kita lihat lebih lanjut di atas dari kitab Wahyu tadi sebagai dasarnya, di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 13 ayat 12, di atas sebelum firman sebagai dasar firman pada siang hari ini, ada tertulis tentang Wahyu 13 ayat 12. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama. Jadi di sini tentang penyembahan, saudaraku. Binatang buas, supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Jadi di awal dari firman
kitab Wahyu 13 ayat 12 ini, di situ dinyatakan tentang penyembahan kepada binatang. Nah, namun tadi kita lihat di dalam dasar firman ini, Wahyu 13 ayat 16 itu menandakan adanya tanda pada tangan kanan dan pada dahi mereka. Jadi konteks di dalam kitab Wahyu 13 ini berbicara tentang penyembahan. Sehingga kitab Wahyu 13 ini menginginkan suatu adanya penyembahan keluar dari penyembahan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach untuk menyembah kepada binatang itu, mengikuti aturan ataupun perintah ketetapan dari binatang buas itu. Nah, tentu juga arti binatang buas ini bukan sebuah binatang yang memang bentuknya seperti menakutkan, seperti naga atau macan, seperti itu bukan. Ini juga bentuknya adalah suatu simbol-simbol atau suatu pemahaman yang tidak harafiah. Selanjutnya kita lihat lebih jelas lagi di dalam Wahyu 13 ayat 15. Dikatakan juga bahwa dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ekor binatang buas itu, supaya ekor binatang buas itu pun dapat berbicara. Dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ekor binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Nah, ini juga sudah lebih jelas lagi bahwa di ayat Wahyu 13 ayat 15, apabila tidak menyembah terhadap ikon binatang buas itu, mereka akan membunuhnya. Jadi pemahaman yang harus kita pahami yang ada di sini adalah tentang penyembahan, adanya kekuatan besar yang juga mereka harus disembah bagi mereka yang percaya. Tapi kalau tidak percaya, mereka bunuh. Jadi pemahaman Wahyu ini adalah konteksnya berbicara tentang penyembahan, bukan harafiah tanda yang ada di tangan dan di dahi. Karena untuk melakukan penyembahan berarti itu sama seperti tadi di kitab Ulangan. Sema Israel Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa, itulah yang kita sembah dalam pikiran, mindset kita, hati kita. Tangan kita yang terikat di tangan adalah perbuatan kita, harus melakukannya. Nah, inilah yang strategi setan yang menanamkan dalam bentuk chip di tangan sehingga membuat iman orang percaya melihat hal itu berarti itu anti Hamasiyah. Tapi sesungguhnya yang harus kita pahami bahwa berbicara tentang adanya pemahaman terhadap penyembahan kepada kekuatan lain selain dari Bapa Yahweh. Selanjutnya kita lihat di dalam kitab Wahyu 14 lanjutannya ayat 1. Ini salah satu bukti bahwa itu bukan tanda secara harafiah. Di Wahyu 14 ayat 1, di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 140.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Jadi pada dahi mereka ada tertulis nama Bapa. Bukan berarti di dahi ini ada tertulis nama Bapa Yod-He-Wo-He. Bukan, tapi dia bisa memahami penyembahannya kepada Bapa. Itulah yang ada di Bukit Sion bersama dengan anak domba itu yang jumlahnya 140.000 orang. Jadi sudah jelas bahwa tanda di tangan dan di dahi itu bukan bentuknya, sifatnya adalah secara harafiah. Seandainya harus penanaman chip yang ada sekarang, berarti kita yang dipaksa ditanam chip, bila pemahaman itu kita lakukan, berarti kita tidak selamat. Tentu siapa yang selamat? Berarti suku-suku yang ada di pedalaman, yang lagi di hutan, tentu mereka tidak akan dipasangi chip karena dia di tengah hutan. Tentu mereka-mereka inilah yang selamat. Kalau memang tanda chip itu yang menyatakan itu merupakan suatu tanda Hamasiyah. Ya. Berarti kita semua kalau dipaksa tanamkan chip, kita tidak mampu,
ditanam berarti kita sudah anti Amasya, begitu pemahamannya. Berarti orang yang selamat adalah orang-orang yang ada di pedalaman, di hutan-hutan sana. Ya, seperti dari suku Asmat. Demikian juga suku-suku yang ada di pedalaman. Mereka kan tentu tidak akan dipasangi chip. Apakah seperti itu? Tentu tidak, saudaraku. Karena tentang tanda di dahi dan di tangan itu adalah suatu pemahaman penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh, atau ini tadi kepada binatang itu, atau penyembahan kepada ilah lain. Dan tangan itu melambangkan kita kerja, kita lakukan. Itulah maknanya. Kalau kita lihat, saudaraku, sebenarnya teknologi chip itu di tahun 2002 pada waktu itu kurang lebih. Sekarang sudah muncul namanya teknologi kecerdasan, teknologi wajah yang dapat mengakses data melebihi dari teknologi chip tersebut. Berarti teknologi wajah yang terbaru sekarang ini sudah melebihi kemampuan dari teknologi chip. Teknologi chip adalah suatu benda yang dimasukkan ke tubuh. Orang tidak nyaman ada sesuatu benda yang dimasukkan dalam tubuh. Tapi sekarang sudah ada teknologi, yaitu teknologi wajah. Cukup dengan melihatkan wajah, kita bisa belanja dengan wajah kita saja, senyum saja, maka rekening kita sudah bisa membayar terhadap pembayaran lewat wajah. Lewat wajah juga kita bisa membuka kunci pintu, lewat wajah kita juga bisa mengakses data-data yang lain. Berarti kesimpulannya tanda di chip yang di tangan ini juga kita bilang waktu itu memang kelihatan sesuatu yang sangat spektakuler. Namun perkembangan di era sekarang sudah menggunakan teknologi kecerdasan, teknologi wajah yang dapat mengakses data yang melebihi daripada data-data yang ada di chip. Inilah buktinya bahwa tanda chip yang ada di tangan itu merupakan sesuatu yang tidak harafiah, tapi itu merupakan suatu simbol-simbol. Sekarang kalau kita lihat takut dengan angka 66. Dengan adanya angka 66, maka timbul suatu pemahaman kita rasa takut bila sesuatu yang berbicara tentang 666. Apakah seperti itu sebagai iman kita orang yang percaya, iman di dalam Yeshua HaMashiach? Kalau kita melihat ada orang pakai mobil platnya nomornya 666, wah itu mobil anti Amasya. Kalau kita lihat sesuatu ada mendapatkan suatu nomor, baik itu nomor rumah 666, wah ini jangan. Apakah seperti itu, saudaraku? Untuk itu kita akan lebih dalam lagi memahami tentang angka 666 ini atau 666. Di dalam kitab Wahyu 13 ayat 18 dikatakan, inilah hikmat itu, siapa memiliki pengertian biarlah dia menghitung bilangan binatang buas, karena itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya adalah 666 atau 666. Kalau kita pahami dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 ini, di sini berarti kita harus ada hikmat dan pengertian. Hikmat pengertian dalam apa? Dalam menghitung bilangan ada binatang buas. Kita harus punya hikmat tentang pemahaman binatang buas itu apa. Kemudian kita harus punya hikmat dan pengertian karena bilangan itu adalah seorang manusia. Kemudian kita harus memiliki hikmat tentang bilangan itu adalah 666 atau 666. Kalau hal ini sesuatu angka 66 yang membuat iman kita langsung menuju bahwa itu yang munggunakan 66 itu adalah anti Amasya, seperti yang kita lihat seperti ini, adanya tentang RFID, ya, atau radio frekuensi identifikasi chip 66 implan ini. Berarti karena ada chip 66, wah ini berarti Amasya yang memakai anti Amasya. Apakah statement itu sesuai firman? Kalau memang seperti itu, maka kita harus konsisten. Konsistennya apa? Sebelum itu ada teknologi barcode.
Barcode ini juga di ujungnya ada angka 6, di tengahnya ada angka 6, di paling belakang ada angka 6. Berarti kalau kita menggunakan barcode, berarti orang yang memakai barcode anti hamasia. Ya, seperti sekarang kita belanja di supermarket, di mall, semuanya serba barcode. Tidak memakai catatan-catatan lagi. Berarti kita yang menggunakan barcode itu kita termasuk anti hamasia. Apakah seperti itu? Kemudian kita lihat lagi tentang www, wow dalam Hebrew, ya, bahasa Hebrew, yaitu merupakan angka 6. Wow itu adalah huruf ke-6 dari abjad Ibrani. Kita sampai saat ini semua orang pasti menggunakan www.com.id dan seterusnya. Apakah kita yang sudah pengguna www. ini kita termasuk menjadi bagian anti hamasia? Ya. Apakah seperti itu? Sama seperti tadi kita dipakai chip merupakan anti hamasia. Berarti kita semua sekarang yang sudah menggunakan akses internet, menggunakan www juga masuk anti hamasia. Apakah seperti itu? Selanjutnya dapat kita lihat lagi tentang Google Chrome. Google Chrome lambangnya juga seperti itu, 666. Ya. Google Chrome. Apakah sama? Kita sekarang pengguna internet, pengguna website semuanya, internet dengan menggunakan Google Chrome. Berarti kita sama seperti tadi, sudah terpasang chip 66, berarti kita juga sudah menjadi bagian dari anti hamasia. Apakah seperti itu, saudaraku? Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tentu tidak. Karena bicara tentang penanaman chip merupakan itu simbol-simbol. Yang lebih lagi kita lihat ada pemahaman yang terbaru tentang corona. Corona diambil huruf-hurufnya CORONA. Diambil secara huruf abjad yang ada C3O15 R18 O15 N14 A1 di jumlah 66. Kemudian di jumlah tulisan corona itu 6, berarti tulisannya 666. Berarti corona itu dikatakan bahwa corona ini adalah anti hamasia yang dibuat. Apakah seperti itu, saudaraku? Ya. Untuk itu kita akan pahami tentang apa itu angka 66. Mengapa kok orang percaya melihat angka 66 ini sudah sesuatu yang menakutkan, terkesan seperti itu. Wah, ini anti hamasia. Sehingga dengan demikian orang percaya makin tekun beribadah. Yang kita sayangkan, dia beribadah yang tekun, tapi ibadah yang tekun tidak sesuai dengan kebenaran Torah. Jadi yang dia tekunin itu justru bukan sesuai kebenaran hukum Tuhan. Betapa mengerikan. Inilah strategi daripada si setan tadi. Harusnya dia makin mencari, menggali kebenaran itu bagaimana. Dan inilah waktunya. Ya, belum tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum Tuhan. Bagaimana doktrin-doktrin gereja kita? Apakah sudah sesuai dengan hukum Tuhan? Tapi dengan adanya 666 yang disampaikan strategi setan ini, orang merasa ketakutan dan terus bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, sementara ibadahnya ibadah yang tidak sesuai dengan tatanan kehendak di dalam hukum Torah, hukum Tuhan. Betapa mengerikannya situasi. Dan inilah strategi setan. Termasuk juga adanya minuman. Ya, ini minuman Monster. Ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, tanda garis itu adalah huruf Vav. Ya, ini tanda abjad di dalam alfabet bahasa Ibrani. Mulai Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Sain, Chet, Tet, Yod, dan seterusnya. Jadi ini merupakan seperti 666. Ini merupakan minuman. Termasuk ada topi. Termasuk ada perlombaan mobil balap juga sering menempelkan ini. Sebenarnya apakah kita harus takut dengan 66 tersebut? Kalau kita telusuri, saudaraku, 66 adalah merupakan angka 6 adalah angka manusia. Sama seperti tadi dikatakan di dalam Wahyu 13 tadi. 6 adalah masuk dalam angka manusia. Kita lihat di dalam Kejadian 1
ayat 2 penciptaan manusia itu pada hari keberapa? Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Ayat 27 dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dan citra Elohim, dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Ayat 31. Dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan, dan lihatlah itu sangat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi manusia itu, 6 itu adalah menggambarkan suatu gambaran tentang manusia, penciptaan manusia. Ya. Nah, inilah yang dipakai strategi oleh setan, sehingga Bapak Yahweh menulis di dalam kitab ini yang memang tentang 6 ini. 6 berarti tidak bisa menjadi angka 7. Karena 7 merupakan suatu angka kesempurnaan di dalam kitab suci. Nah, kekuatan 6 yang bentuknya 6 itu tidak akan bisa sampai ke 7. 6 ya sampai 6. Nah, 7 merupakan angka kesempurnaan. Kalau kita lihat angka kesempurnaan di dalam kitab suci kita cukup banyak sekali. Saya ambil contoh ini hanya beberapa, kurang lebih 9. Penciptaan langit bumi dan isinya 6 hari. Dan hari ke-7 Bapak Yahweh istirahat. Itulah hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7. Ya, angka 7. Itulah kesempurnaan Bapa setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan Bapak Yahweh beristirahat. Bukan Bapak Yahweh beristirahat berarti capek bekerja 6 hari, baru hari ke-7 Bapak harus istirahat. Tidak. Karena dia mengkuduskan 1 hari itu sebagai harinya Bapak Yahweh, hari ke-7, sebagai hari kesempurnaan. Manusia tadi diciptakan 6, hari ke-6. Kemudian tentang kesempurnaan angka 7, yaitu hari raya. Ada hari raya, ada 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Demikian juga di dalam kitab Wahyu ada 7 gereja, ada 7 matrai, ada 7 sangkakala, ada 7 roh Yahweh Elohim. Kemudian kalau kita lihat Naaman saat dia mau disembuhkan, dia harus mencelupkan masuk ke sungai Yordan selama 7 kali diperintahkan. Kemudian Yesua katakan bagaimana pengampunan? Pengampunan 70 kali 7. Jadi kegenapan 7 ini merupakan angka yang sempurna. Sehingga Bapak Yahweh menulis di dalam kitab suci kita tentang angka 6 ini adalah angka manusia, dan 7 adalah kesempurnaan angka Bapak Yahweh. Sehingga munculnya angka 6 itu adalah angka manusia yang memiliki keinginan atau spirit untuk menyamai Bapak Yahweh. Tapi dia tidak akan menjadi sama dengan Bapak Yahweh. Nah, untuk itu kalau kita melihat angka 66 justru kita tersenyum bahwa itu adalah angka yang tidak sempurna. Sesuatu angka yang tidak sempurna. Kita jangan takut, kita tidak takut dengan ada 66 itu. Berarti itu sesuatu produk yang tidak akan pernah sempurna untuk masuk kepada angka 7, angka kesempurnaan Bapak Yahweh di dalam kitab suci kita. Nah, kita menangkap spirit ini sehingga kapanpun, dimanapun bila kita melihat ada angka 666, kita justru tersenyum bahwa itu angka ketidaksempurnaan. Karena dia tidak bisa akan menjadi sempurna. Namun spiritnya yang ingin menyamai kepada Bapa. Itulah muncul triple 6 kali dia. 6, 3 kali. Triple 3. 6. Berupaya untuk menyamai. Bukan hanya 6 saja. Sehingga kalau dengan pemahaman ini kita bisa mengerti bahwa angka 666 itu adalah angka yang tidak sempurna di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan angka sempurna adalah angka 7. Sehingga dapat kita lihat di dalam kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, di mana malaikat yang ingin menyamai sama seperti Bapak Yahweh. Di sini ada 3 kali aku. Nah, dan spirit inilah yang digunakan sehingga menjadi tulisan di dalam kitab suci ini. Bapak Yahweh menulis di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang binatang buas itu yang muncul dengan tanda 666.
Dikatakan di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14, sebab engkau yang telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku ke atas bintang-bintang Elohim. Inilah spirit 6 yang pertama, keinginan yang ingin sama dengan Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua, sikap manusia yang kedua yang ada di Wahyu 6 ini. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Ini yang kedua, keakuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Inilah sifat spirit yang diambil untuk 6 yang ketiga. Namun ke dalam alam maut engkau akan turun, dan ke dalam dasar lubang itulah. Jadi tidak bisa. Sehingga saudara-saudaraku, bila kita melihat angka 66, berarti kita tidak perlu gentar, tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan dengan tanda 66 tersebut, walaupun memang dikatakan itu merupakan tanda bilangan manusia. Nah, kita akan menyelidiki bilangan manusia ini adalah bilangan yang memiliki spirit yang untuk ingin menyamai terhadap Bapa Yahweh, tapi dia tidak pernah bisa menyamai dengan Bapa Yahweh, justru dibuang. Untuk itu kita diteguhkan pada siang hari ini bahwa bila kita melihat angka 66 dalam bentuk apapun fenomena nanti ke depan, iman kita sebagai orang percaya, kita tidak gentar dengan angka itu. Karena kita sudah paham bahwa angka 66 adalah bukan angka yang sempurna. Selanjutnya kita akan lihat siapakah bilangan 66 itu. Nah, itu tadi kan berbicara 66. Sekarang siapakah bilangan 666 itu? Kita ulangi di kitab Wahyu 13 ayat 18 tadi. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saudara-saudaraku mempelai Amasya, untuk kepastian yang benar, tentu nanti waktu yang akan menjawab semua ini. Namun kita minta hikmat tentang pemahaman ini. Tapi untuk kepastian yang benar, kita akan selidiki juga lewat firman tentunya. Karena ada yang mengatakan 66 itu dulu adalah Hitler. Dia adalah 66 karena dia pembantai manusia. 66 itu ada yang dikatakan sempat di media dikatakan bahwa Barack Obama adalah 666. Banyak sekali statement-statement seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dasar sesuai dengan dasar firman. Namun untuk kebenaran yang pasti, hikmat itu nanti tentu waktu yang akan menjawab. Namun pada siang hari kita akan lihat tentang anti Hamasya itu sesungguhnya dari mana. Kalau kita lihat saudaraku di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, ini tentang anti Hamasya. Di sini dikatakan mereka telah muncul dari antara kita. Jadi anti Hamasya itu muncul dari antara kita. Tetapi mereka bukanlah berasal dari kita. Sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Sebaliknya, supaya mereka dapat dinyatakan bahwa mereka semua bukanlah berasal dari kita. Jadi anti Hamasya itu di 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini perikopnya tentang anti Hamasya. Mereka telah muncul dari antara kita. Yang dikatakan anti berarti itu adalah lawan. Bisa lawan, bisa pengganti, bisa mengambil tempat orang lain. Itulah namanya anti. Nah, kalau berbicara tentang mereka telah muncul dari antara kita, berarti anti Hamasya itu munculnya dari kalangan kaum tanda kutip Kristen yang ada. Ya, dia tidak dari luar komunitas Kristen tentunya. Karena di sini dikatakan mereka telah muncul dari antara kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu 13 ayat 18 tadi ada berbicara
firman-Nya karena menghitung bilangan binatang buas. Sekarang binatang buas itu apa? Itu bukan bentuk harafiah binatang yang menakutkan. Kalau kita lihat di kitab Daniel 7 ayat 23a, dikatakan, demikianlah dia berkata, binatang yang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi. Jadi berbicara binatang buas yang lihat muncul itu adalah menggambarkan satu kerajaan, suatu pemerintahan. Dari sini kita sudah bisa hubungkan di 1 Yohanes 2 ayat 19 tadi. Berarti yang muncul di tengah-tengah kepercayaan di dalam kekristenan, tapi dia muncul dalam membentuk suatu pemerintahan tersendiri. Berarti kita sudah bisa menggambarkan tentang pemaknaan Wahyu 13 ayat 18 tadi, bahwa hitungan bilangan binatang buas itu, binatang buas melambangkan, kitab Daniel menjelaskan bahwa itu menggambarkan suatu kerajaan, suatu pemerintahan. Kalau kita lihat hal ini, kekristenan tanda kutip yang ada sekarang, yang membentuk suatu pemerintahan sendiri, itu baru hanya satu. Kita lihat di mana adanya di Vatikan, Roma Katolik, sebagai satu pemerintahan. Seperti tadi disampaikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, mereka telah muncul dari antara kita. Jadi dari antara yang memang percaya kepada Yesus Hamasiah dan Katolik juga percaya, walaupun bentuk doktrinnya berbeda. Dan itu pusatnya ada di Vatikan Roma Katolik. Dan Vatikan adalah suatu negara di dalam negara. Sama seperti tadi, binatang adalah gambaran kerajaan, suatu pemerintahan. Dan ini berarti sudah berhubungan kepada Vatikan, yaitu Roma Katolik, sebagai satu pemerintahan. Seperti di dalam pernyataan di dalam kitab Wahyu 13 ayat 18 tadi. Menghitung bilangan binatang buas itu. Jadi kalau diterjemahkan, menghitung bilangan binatang buas adalah suatu binatang yang suatu pemerintahan, dalam bentuk pemerintahan. Kemudian bilangan seorang manusia, berarti siapa yang memimpin di dalamnya? Tentu adalah seorang manusia. Raja memiliki atribut, materai dan gelar. Ya. Siapa pemimpinnya? Kita lihat satu negara di dalam negara ini, yaitu Vatikan, Roma Katolik. Juga bisa kita lihat tentang penghitungan angka manusia yang ada di dalamnya sebagai sosok pemimpin, di mana raja memiliki atribut atau materai dan gelar. Siapapun tahu kalau dewasa ini kepausan atau Vatikan dalam berbagai hal merupakan satu kuasa yang paling berpengaruh di dunia ini. Dia berpengaruh. Dia memerintah sebagai seorang raja, sebagai seorang pemerintahan, dan pengaruhnya sangat besar di dunia ini. Dan itu ada di kitab Daniel 9 ayat 27, Daniel 11 ayat 31, dan Daniel 12 ayat 11. Nah, untuk setiap raja tentu memiliki, pasti mempunyai atribut kebesaran berupa mahkota. Kedua, setiap raja pasti mempunyai atribut kebesaran berupa materai. Setiap raja pasti mempunyai atribut sebagai gelar kebesarannya. Nah, ini kita akan lihat berapa jumlah tentang, kita hitung tentang atribut maupun materai maupun gelar ini. Di dalam kepausan memiliki mahkota yang dipakai sebagai mahkota kebesaran yang dipakai oleh seorang paus di Vatikan, dan mahkotanya itu berbentuk bertingkat, dan di dalam mahkota itu tertulis tulisan Vicarius Filii, yang artinya Victor of the Son of God, atau Vicar of Christus, atau pengganti Kristus, atau pengganti anak Tuhan. Jadi tertulis kata-kata itu. Nah, inilah satu mahkota
di dalam kepausan. Kalau kita tadi punya hikmat dan menghitung tanda bilangan itu, kalau kita hitung maka jumlah totalnya di dalam penghitungan sesuai dengan penghitungan desimal tentunya, ya, 5 itu, V itu adalah 5, I itu 1, C itu adalah 100, A 0 dan seterusnya. Maka secara Latin diterjemahkan, ketemulah jumlahnya Vicarius 112, kemudian Filii adalah 53, D adalah 501, maka dijumlahkan total 666. Selanjutnya kita lihat lagi cincin, materai cincin yang dipakai Paus. Paus memiliki materai yang berupa sebuah cincin, dan pada cincin itu tersebut tertera gelar dari yang tertulis Dux Cleri. Sekarang mari kita masuk makna angka yang ada pada cincin tersebut. Dux Cleri ini sama seperti penghitungan tadi. D500 U atau sama dengan V itu 5x10. Berarti Dux itu jumlahnya 515. Selanjutnya Cleri C100 L50 E0 R0 I1 jumlahnya 151. Maka materai atau cincin yang digunakan juga jumlah totalnya 666. Sudah 2. Kemudian gelar kepausan. Kepausan memiliki gelar. Ya, gelar lain yang dimiliki paus yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain adalah diklat. Mari untuk yang terakhir kali kita masuk makna angka yang ada pada gelar paus tersebut. Dik D 500 I1 C 100 jumlahnya 601. L50 U atau V 5x10 65. Berarti di total ada 600. Jadi saudaraku, di dalam kitab Wahyu 16 ayat 18 tadi, berarti sini sudah mengarah kepada suatu pemerintahan di Vatikan. Namun kebenaran ini tentu akan disingkapkan di mana waktu-waktu yang akan makin dekat nantinya akan dibukakan. Apakah ini suatu hal yang benar seperti itu? Tentu kita akan kembalikan kepada kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh untuk memastikannya. Namun yang menjadi suatu catatan bahwa angka 666 ini memang yang berasal dari antara kita, seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 tadi, mereka anti Hamasia itu telah muncul dari antara kita, dari antara yang memang kekristenan, yaitu Kristen di sini tentunya kekristenan yang membentuk menjadi suatu pemerintahan tersendiri adalah Vatikan, dan lambang-lambang di Vatikan baik itu dalam bentuk mahkota, materai dalam bentuk cincin dan gelar juga dihitung. Semuanya tertulis 666. Saudaraku, berarti ini sudah sangat menjawab. Kemudian dikatakan tidak dapat membeli ataupun menjual. Tidak dapat membeli ataupun menjual. Di dalam kitab Wahyu 13 ayat 17, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku, bukan berarti tidak dapat membeli dan menjual ini apabila memiliki tanda di tangan tadi seperti chip tadi. Bukan, saudaraku. Ya, ini menggambarkan bahwa ini ada kekuasaan yang besar oleh anti Hamasia ini tentunya. Sehingga orang yang tidak mengikuti dan menyembah daripada anti Hamasia ini, mereka akan sulit untuk membeli ataupun menjual. Bentuknya apa? Bisa saja dalam bentuk mata uang tersendiri. Jadi harus mengikuti konsep mata uang dari mereka. Kalau tidak menggunakan mata uang mereka, maka tidak akan bisa membeli dan menjual.
Kemudian kedua, ini merupakan bahwa orang-orang yang percaya tentu juga akan dipersulit sama mereka yang tidak sejalan, sepaham dengan mereka. Sehingga saudaraku, pada siang hari ini kita dapat sama-sama memahami bahwa tanda di tangan dan di dahi kita sudah dapat memahami bersama, dan hal ini merupakan suatu bentuk penyembahan, bukan dalam bentuk harafiah secara fisik, yaitu benda yang dimasukkan di tangan dan di kepala, tanda di dahi itu merupakan suatu penyembahan kita. Biarlah firman pada siang hari ini dapat menguatkan kita, sehingga kita dalam menghadapi perkembangan situasi yang ada, keadaan yang ada, kita tetap teguh dalam penyembahan kita di dalam Bapa Yahweh, dalam Adonai Yesus Hamasiah. Amin, haleluya, Bapa Yahweh diberkati.